Selamat malam Bapak Ibu. Tidak terasa hari sudah Kamis lagi dan hari ini kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pemahaman Alkitab. Hari ini latar videonya berbeda, tidak seperti sebelum-sebelumnya karena satu dan lain hal. Jika terasa kurang nyaman, saya meminta maaf untuk itu. Semoga tidak mengurangi fokus kita, tidak mengurangi makna dari apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan ketika kami boleh menjalani hari ini. Dan saat ini kami hendak berdiam diri, belajar bersama mengenal Tuhan lebih dalam. Biarlah Engkau yang menuntun kami. Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya mendengar dan membaca, namun kami juga dapat Tuhan kuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam keseharian kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya harus menjelaskan bahwa perikop hari ini Matius 21 ayat 23 sampai 32 ini berisi banyak pesan. Setidaknya ada 2 pesan besar yang hendak disampaikan di dalam perikop kita atau bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, ketika Yesus berhadapan dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pesan besarnya di sini adalah tentang bagaimana ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencari kesalahan Yesus. Yang saat itu memang sedang diperbincangkan oleh banyak orang dan jelas sebagai orang-orang yang dianggap saleh. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka merasa terusik dengan kemunculan Yesus yang menjadi pusat saat itu. Sehingga orang-orang yang tadinya memperhatikan, mengagungkan, melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini hebat dalam keagamaan, namun kemudian itu bergeser kepada Yesus. Sehingga mereka yang sebelumnya merasa hebat kemudian akhirnya merasa terusik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Yesus memberikan perumpamaan. Pesan yang kedua ada di dalam perumpamaan tersebut. Perumpamaan ini bicara tentang orang yang cenderung hanya berkata-kata, tetapi enggan untuk melakukan kehendak Allah di dalam sikap hidupnya. Nah, kira-kira ini yang akan menjadi pembahasan kita di dalam PA malam hari ini. Bapak Ibu, saya akan membuka pembahasan malam ini dengan satu kalimat yang menggambarkan realitas bahwa sangat mungkin seseorang termasuk saya dan Bapak Ibu punya kecenderungan untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak lain ketika berada dalam kondisi tertekan, menderita atau di dalam keadaan yang krisis begitu. Karena sejarah manusia sejak awal memang diselimuti oleh mentalitas menyalahkan. Ketika Allah meminta pertanggungjawaban dari Adam yang memakan buah terlarang, dengan mudahnya Adam menyalahkan Hawa. Lalu Hawa menyalahkan ular. Jadi Adam bilang bahwa itu adalah ulahnya Hawa yang menyuruh saya memakan. Kemudian Hawa itu juga tidak terima dirinya sebagai korban yang disalahkan. Kemudian dinyalahin lagi si ular yang membujuk dia sehingga dia mau mengambil buah yang terlarang itu. Nah Bapak Ibu, bukankah dalam konteks atau latar belakang tertentu kita juga sering mengelak tanggung jawab dengan cara menuding orang lain sebagai penyebab kesalahan itu?
Atau kalau tidak ada orang lain yang dapat dipersalahkan, biasanya nih yang disalahkan itu iblis, setan. Wah, saya mendengar suara ini. Oh, saya merasa saya dihasut, dan segala macamnya ya. Pokoknya harus ada yang salah selain saya. Kalau bisa gitu deh. Nah, mentalitas menyalahkan seperti itu merupakan cerminan. Cerminan dari apa? Dari buruknya spiritualitas atau mentalitas seseorang atau bahkan sebuah komunitas. Kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel, mereka tidak hanya menyalahkan orang lain. Dalam hal ini, menyalahkan orang lain itu lebih ke leluhurnya mereka. Umat Israel menyalahkan leluhurnya atau orang-orang yang hidup sebelum mereka itu sebagai penyebab mereka akhirnya menderita. Mereka dibuang Tuhan. Bahkan ketika ada di dalam pembuangan, mereka pun menyalahkan Tuhan yang begitu kejam, yang begitu tega terhadap mereka, sehingga mereka tidak bisa menikmati kehidupan. Bapak Ibu, itu yang menjadi realitas dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Namun ternyata mentalitas menyalahkan itu tidak hanya hidup pada zaman Perjanjian Lama atau ketika bangsa Israel melakukan perjalanan, berada di pembuangan, tidak hanya di situ gitu ya, tetapi di dalam proses kehidupan manusia yang seperti ini nih selalu ada. Dan setelah ratusan tahun dari kejadian bangsa Israel ada di pembuangan dan mereka menyalahkan Tuhan, kemudian hal-hal seperti itu muncul lagi. Dan ada di dalam diri orang-orang yang merasa dirinya saleh, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempertanyakan dengan kuasa mana Yesus melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar. Nah, hal-hal yang dimaksud kemungkinan itu mencakup ketika Yesus masuk ke Yerusalem lalu disambut oleh banyak orang. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membersihkan bait Allah. Ketika dia banyak mengajar dan orang-orang antusias untuk mendengar, mereka tidak peduli apakah Yesus mengajarkan hal yang baik atau tidak, mengajar sesuai dengan kitab suci atau tidak. Yang mereka persoalkan cuma siapa yang nyuruh Yesus mengajar. Dengan otoritas siapa Yesus bertindak, punya pengikut. Karena secara resmi memang Yesus bukan imam pada saat itu yang memang punya kapasitas untuk mengajar. Tetapi ini kan keliru. Yang seharusnya mereka persoalkan itu bukan tentang Yesus punya hak atau tidak untuk mengajar, tetapi apakah ajarannya itu benar atau enggak. Kan ini yang sebenarnya menjadi fokus. Tapi karena fokus mereka adalah tentang kepentingan mereka sendiri yang tidak mau dikalahkan, maka mereka udah gak lihat lagi nih, Yesus itu ternyata membawa sesuatu yang baik, ajaran yang baik bagi mereka. Para pemimpin agama Yahudi ini merasa bahwa diri mereka benar, dan mereka adalah orang-orang yang memegang kebenaran. Jadi gak ada di dalam konsep pikiran mereka bahwa orang akan menegur mereka. Gak ada mereka berpikir bahwa ada orang yang lebih saleh dari mereka. Mereka gak pernah berpikir bahwa mereka juga bisa salah. Pokoknya sekali mereka merasa benar, sekali mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar kesalehan pada saat itu, maka mereka akan terus merasa mereka tidak seharusnya disalahkan, mereka tidak punya salah, dan mereka akan terus merasa benar. Sehingga pertobatan, evaluasi diri, merasa atau mencari kesalahan diri sendiri, ini akan jarang sekali dilakukan.
memang udah merasa benar. Yang biasa mereka lakukan justru mencari kesalahan orang lain. Nah, Yesus menanggapi mereka dengan perumpamaan mengenai dua anak yang diminta bekerja di kebun anggur bapaknya. Dan perumpamaan ini hanya kita temukan di Injil Matius ya Bapak Ibu. Biasanya kan ada perumpamaan yang sama nih, yang paralel dengan Injil-Injil lainnya. Tetapi untuk yang ini cuma ada di Matius. Sebenarnya perumpamaan ini singkat, padat, dan jelas. Gak banyak tambahan bumbu-bumbu gitu. Atau ketika kita melihat atau membaca sekali, dua kali, biasanya nih kita udah bisa nangkep nih, oh maksudnya pasti ini. Gitu. Jadi nggak terlalu rumit begitu. Karena di sini jelas bahwa anak pertama ini bersikap seolah-olah ramah, seolah-olah lembut dengan menjawab baik Bapak ketika dia disuruh sama bapaknya. Lalu anak yang kedua secara berbeda sekali dikatakan di sini dia tidak mau. Dan ini menggambarkan bahwa yang tadi itu lembut, yang ini kasar, seolah-olah kan gitu. Tetapi yang kasar ini, yang menolak permintaan ayahnya ini, justru pada akhirnya dia yang bekerja, dia yang pergi ke kebun anggur, dia yang mau menuruti kemauan ayahnya. Tetapi justru anak yang tadinya menjawab iya, justru dia yang gak pergi. Dan di akhir perumpamaan itu Yesus menantang para pemuka Yahudi pada saat itu dengan berkata, siapakah dari kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dan spontan mereka menjawab yang terakhir. Jadi yang taat adalah dia yang awalnya bilang tidak, tetapi dia tetap melakukan. Bapak Ibu, kita perlu melihat di dalam konteks apa sebenarnya perumpamaan ini diucapkan, atau latar belakang apa yang sebenarnya yang menyebabkan akhirnya ada perumpamaan ini. Konteks saat itu, Yesus berbicara kepada sekelompok pendengarnya yang mewakili sikap dan tindakan anak yang ramah tadi, anak yang pertama tadi. Tentu yang diwakili adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang terbiasa menampilkan kehidupan yang saleh karena mereka merasa sudah melakukan berbagai kewajiban keagamaan, namun di dalam kenyataannya mereka taat hanya di bibir. Mereka cuma bicara, tetapi di dalam hatinya spiritualitasnya dangkal. Apa yang salah pada kelompok yang seolah-olah saleh ini? Atau orang-orang Farisi ahli Taurat. Mereka meyakini bahwa kehendak Allah itu hanya terwujud di dalam ritual keagamaan atau hukum-hukum keagamaan pada saat itu. Dan tentu Yesus tidak sependapat dengan ini, tidak sependapat dengan cara mereka menafsirkan dan memberlakukan ritual hukum keagamaan itu sebagai satu-satunya tolok ukur kesalehan atau satu-satunya hal yang membuat orang itu sudah melakukan kehendak Allah, gitulah kira-kira. Dan Yesus yakin bahwa kehendak Allah justru nggak boleh disempitkan di dalam kewajiban-kewajiban ritual atau hukum-hukum keagamaan aja. Nggak boleh disempitkan di situ doang. Semua itu harus kembali kepada hati seseorang. Hukum keagamaan akan menjadi baik dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain jika dimaknai dengan tepat. Nah, ini yang menjadi kritik keras dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Karena di dalam kenyataannya para pelaksana
hukum yang berjumpa dengan Yesus itu, orang-orang yang merasa dirinya saleh itu akhirnya menolak, bahkan mereka mencari-cari kesalahan Yesus kok. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang Yesus ajarkan kok. Padahal mereka mentaati hukum-hukum agama. Dan dengan demikian, Yesus menegaskan soal masuk tidaknya seseorang ke dalam kerajaan Allah itu sangat tergantung dari sikap manusia terhadap amanat Injil yang Yesus beritakan. Dan dari sikap hidup seseorang itu. Nah, sikap hidup seseorang itu dipengaruhi lagi tentang dari pandangannya atau pemahamannya tentang teladan Kristus dan mau melakukan teladan itu di dalam kesehariannya. Melalui perumpamaan yang cukup singkat ini, kembali kita mengingat, kembali kita belajar bahwa yang penting adalah apa yang akan kita kerjakan. Bukan cuma apa yang kita tahu, apa yang kita katakan. Pengetahuan tentang Kristus atau teladan Kristus di dalam pikiran kita itu tidak akan berbuah apa-apa. Ketika kita tidak daratkan itu, ketika kita tidak mau melakukan itu sepenuh hati. Jangan sampai pengetahuan kita tentang Kristus kemudian kita pakai sebagai senjata untuk menyerang orang lain, atau kita pakai sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Karena kita merasa kita sudah tahu tentang Kristus. Kita punya porsi untuk menegur, kita punya porsi untuk mengingatkan orang lain itu betul. Tetapi itu semua seharusnya tidak membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain atau lebih tinggi dari orang lain. Sehingga kita bisa melakukan peneguran itu dengan kesadaran bahwa kita juga bersedia untuk ditegur. Ketika kita mengingatkan orang lain, kita juga punya kesadaran bahwa kita juga punya porsi untuk diingatkan. Ketika kita cuma berpikir tentang menyalahkan orang lain, tentang apapun yang kita hadapi saat ini, fenomena-fenomena yang ada, maka kita akan mengurangi porsi kita untuk berefleksi dan mengevaluasi diri. Sehingga mungkin menurut pandangan, kalau kita ambil orang-orang Yahudi atau ahli Taurat pada saat itu, mereka sudah melakukan apa yang betul, mereka sudah melakukan apa yang saleh. Tapi secara tidak sadar, sebenarnya mereka menjauh dari kesalehan itu sendiri. Kita belajar dari situ, jangan sampai kehidupan keagamaan kita membawa kita justru menjadi jauh dari Kristus, Sang Cinta itu. Hari ini kita akhiri PA kita dan kembali kita meminta pertolongan Allah untuk kita bisa terus berefleksi dan mengevaluasi diri dalam menjalani hari-hari, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup di dalam keluarga. Dengan itu kita menolong diri kita untuk terus sadar dan juga menolong orang-orang di sekitar kita untuk bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menutup pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami kembali bersama-sama mengingat bagaimana teladan Kristus ketika bertemu dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi,
Ketika kami melihat kembali perumpamaan tentang dua orang anak, biarlah apa yang menjadi pembahasan pada malam hari ini sungguh-sungguh dapat menolong kami untuk bisa menghayati Kristus dan juga dapat menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah, pelaku-pelaku teladan Kristus di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus terus membimbing kami untuk kami dapat melaksanakannya dan membantu kami juga untuk dapat konsisten menjaga dan terus mempunyai komitmen untuk dapat hidup di dalam dan bersama Kristus. Inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, PA kita malam ini sudah selesai dan saya kembali mengingatkan bahwa minggu depan kita sudah mulai masuk di dalam persekutuan doa bulan keluarga. Dan itu dilakukan 4 minggu berturut-turut 4 minggu ke depan dari tanggal 8 sampai 29 Oktober. Di situ kita akan membahas tema-tema terkait juga dengan kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu bisa saksikan tetap di dalam YouTube channel GKI Kutoarjo setiap hari Kamis pukul 7 malam. Semoga kita semua bisa berpartisipasi untuk mengikuti itu dan biarlah keterbatasan yang ada pada saat ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bisa bersekutu dan mengenal Allah lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan tetap sehat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.